Halo Sobat Finansial, Anda kembali menyaksikan Editorial Point. Luangkanlah waktu sejenak, ayo bergabung, kita bahas isu terkini. Tentu saja untuk membuka wawasan, mempertajam perspektif, serta navigasi Anda dalam berbisnis sehari-hari. Saya Jacob Tobing akan memandu acara bersama narasumber kita, Bapak Usleman Usle yang sudah hadir di studio, pemimpin redaksi kabarbursa.com yang sesaat lagi akan berbagi pandangan serta cerita di balik peristiwa. Tetap bersama kami sampai akhir. Inilah Editorial Point. Ada ribut-ribut soal alokasi anggaran pendidikan di rapat dengar pendapat Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi 10 DPR RI yang diklaim mencapai 346 triliun rupiah atau 52% dari total anggaran pendidikan untuk transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2009 sampai 2014 Muhammad Nuh lantang angkat bicara menuding hal tersebut menyimpang dari amanah undang-undang terkait alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBN. Saya terus terang yang paling penasaran, mulai kapan masuk dana desa di dalam anggaran pendidikan? Mulai kapan? Dan isinya apa? Kalau lurah, ya kan lurah kan, ujungnya kan kalau dana desa kan lurah. Ngurusi apa di pendidikannya itu? Kalau dicari. Ini tidak bisa kita berargumen secara politik, tidak bisa. Tetapi argumentasinya adalah argumentasi secara jujur, dengan hati nurani. Ini urusan amanah ini. Amanahnya bukan amanah sekedar amanah undang-undang biasa, undang-undang dasar. Sehingga kita tidak perlu berkilah mencari argumen ini demi ini. Sudah, mohon dengan jujur, sak janjane anggaran pendidikan untuk sopo sih? Untuk apa sih? Dan berapa yang di sini? Kalau argumentasi politik terlalu ramai dan macam-macam jawabannya. Tapi coba kita tanya pada hati nurani kita, untuk dana desa itu berapa dan siapa yang melaksanakan, dan memang realnya betul nggak dipakai untuk itu. Kalau nggak dosa loh. Ini kan urusan amanah ini. Penyimpangan yang luar biasa. Kalau seandainya kita secara formal melegalkan sesuatu yang tidak benar, dan itu kita legalkan, dan pada kenyataannya memang tidak benar pula, saya kira tobat. Sehingga masa yang akan datang ini adalah masa pertobatan untuk di dalam mengelola dana pendidikan. Harus jujur, betul enggak? Kalau seandainya memang kekurangan dana yang lain, sampaikan aja memang kurang dana lain. Yang tersisa itu, yang terlalu mewah itu pendidikan. Oleh karena itu mohon diikhlaskan ya, pendidikan saya pakai untuk ini. Nyaman, minta izin. Tapi kalau enggak kan akhirnya apa? Akhirnya kan komplikasi yang di dunia pendidikan karena kekurangan sumber. Alokasi anggaran pendidikan yang akan transfer ke daerah bukanlah hal baru, khususnya di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, seperti pada tahun 2023, mencapai 305,6 triliun rupiah dari total anggaran pendidikan di APBN 2023 sebesar 612,2 triliun rupiah. Kecemasan Muhammad Nuh pun dijawab oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, yang juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2016 sampai 2019. Nah, ini yang kita lakukan. Kemudian di usia dini. Nah, usia dini sekaligus ini menjelaskan dari apa yang disampaikan Pak Nuh, kenapa ada BLT desa, ada dana pendidikan di melalui desa. Jadi sekarang kita ini sedang punya program tidak boleh ada satu pun desa yang tidak ada PAUD. Jadi semua desa harus ada PAUD. Walaupun sekarang ini tahun yang lalu saya masih ngecek masih ada 15.000 desa yang tidak punya PAUD. Tetapi telah kita susuri sudah ada TK-TK swasta. Ya. Jadi PAUD ini untuk pembangunan fisiknya itu melalui dana desa. Dan itulah dana pendidikan. Dan di tagging Pak, dikunci. Kalau enggak untuk PAUD enggak dikeluarkan. Gitu. Ya, di emark gitu ya, di iMark itu sehingga tidak bisa keluar gitu ya. Harus untuk PAUD, terutama untuk sarana fisik. Kemudian untuk operasional ada BOP PAUD. Dan ini kan kita Komisi 10 kan yang menginisiasi itu. Dan sekarang kalau nggak salah sudah sekitar 6 triliun ya
BOP PAUD. Jadi sekarang itu pendidikan kita naik menjadi program 10 tahun, tetapi bukan ke depan, tetapi wajib anak-anak itu umur 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun harus masuk pendidikan. Namanya PAUD itu, pendidikan usia dini. Berdasarkan lampiran Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023, komponen transfer ke daerah dan dana daerah 346 triliun rupiah terdiri dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil sekitar 212 triliun rupiah, dana alokasi khusus 132 triliun rupiah, meliputi DAK fisik sekitar 15 triliun rupiah, serta non-fisik lebih dari 116 triliun rupiah, termasuk bantuan operasional sekolah 59 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengumumkan bahwa hingga Mei 2024, realisasi anggaran pendidikan telah mencapai 217,6 triliun rupiah atau sekitar 32,7% dari pagu. Dan dana bantuan operasional sekolah untuk sekitar 43,7 juta siswa, sedangkan bantuan operasional PAUD untuk 6,2 juta peserta didik. Laporan Badan Pusat Statistik terkait profil anak usia dini di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 30,2 juta jiwa atau setara dengan 10,91% dari total penduduk Indonesia. Anak-anak yang sama bakal menjadi pemimpin, penggerak, serta penentu arah bangsa Indonesia. Visi Indonesia Emas 2045 merupakan momentum langkah setiap 100 tahun, disertai modalitas bonus demografi serta peluang dari pergeseran kekuatan dunia. Ingatkah Anda soal kapsul waktu Nusantara di Merauke, Papua yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 16 November 2018 silam? Sebanyak 7 buah kapsul waktu berisikan impian anak-anak bangsa dari Sabang sampai Merauke tersimpan rapi di markas Avengers. Begitu julukan monumen kapsul waktu Nusantara yang rencananya akan dibuka pada tahun 2085, melampaui tenggat waktu visi Indonesia Emas pada tahun 2045. Tentu harapan kita semua anak-anak bangsa tumbuh dan berkembang mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dalam konteks ini, kritik konstruktif serta pengawasan yang ketat bukanlah hal yang harus dihindari, sehingga cita-cita suci mewujudkan Indonesia Emas akan lekas terwujud, bukan justru melahirkan Indonesia gemas atau bahkan Indonesia cemas. Sekedar informasi untuk Anda, 1 dari 7 mimpi anak-anak bangsa yang ditulis tangan oleh Presiden Joko Widodo sendiri, yaitu impian Indonesia akan menjadi pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia. Itu sungguh cita-cita yang mulia, jadi tidaklah heran jika pengawasan terhadap pengelolaan dana pendidikan haruslah ketat, tidak boleh ada kebocoran, apalagi korupsi. Nah, terkait kritik yang disampaikan oleh Bapak Kiai Muhammad Nuh, kayaknya belum terjawab sepenuhnya ya Pak ya, cuma untuk peruntukannya aja. Tetapi dana pendidikan yang disalurkan lewat dana desa ini itu sejak kapan sih Pak? Dan menurut Pak Usle, ini penyimpangan yang legal atau murni strategi aja dari pemerintah Pak? Iya, jadi sebetulnya yang bisa menentukan itu sebagai sebuah penyimpangan atau bukan, yang menilai itu di pemerintahan ada 3 ya. Ada inspektorat, ada BPK, dan ada BPKP. Nah, kita akan lihat nanti apakah ketiga institusi itu akan menyebutnya itu sebagai sebuah penyimpangan atau bukan. Karena kan kita harus kembali kepada pos-pos dan alokasi anggaran itu seperti apa sebetulnya. Dan kemudian arah kebijakan APBN kita khusus sektor pendidikan itu bagaimana sih sebetulnya yang disampaikan di depan Komisi 10 kan ada 6 tuh. Nah, kalau kita mencermati 6 arah kebijakan sektor pendidikan dalam APBN 2024, sepertinya apa yang dijelaskan oleh Pak Menteri tadi itu tidak sesuai gitu ya. Jadi pada poin 2, penguatan kualitas dan ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini melalui optimalisasi APBD atau dana desa. Jadi optimalisasi dana desa artinya itu tidak masuk di sektor pendidikan dulu. Ya, jadi kalau seperti itu maka bahasan sebetulnya 346 triliun itu bukan sektor pendidikan dong. Itu dari dana desa yang disumbangkan untuk pendidikan. Bagian dari setiap kabupaten kota, bagian 20% untuk APBD. Karena amanah Undang-Undang Dasar 45, APBN itu harus 20% untuk seminimal atau sekurang-kurangnya 20% dari total dana APBN itu dialokasikan untuk anggaran pendidikan. Begitu pula APBD minimal atau sekurang-kurangnya 20% dana APBD itu dialokasikan untuk pendidikan.
Nah, kalau ini tadi disebut bahwa dana PAUD itu diambilkan dari dana desa, lah kalau begitu itu dana desa dong, bukan sektor pendidikan yang justru malah kemudian diserap ke situ. Itu kan memindah-mindahkan aja. Ini jangan-jangan kemudian dana ini sebetulnya di sektor pendidikan disebut dititip di dana desa disebut dititip di sektor pendidikan. Jadi sebetulnya barangnya cuma satu, tapi kemudian diakui oleh 2 orang kan gitu. Untuk 2 pos. Nah ini untuk 2 pos. Ini maka kita berharap ya mudah-mudahan pemeriksaan terhadap ini bisa dibuat secara fair, jujur dan transparan ini. Ini ada satu potensi nih. Ada potensi yang kemudian yang meminjam istilahnya mantan menteri itu adalah penyimpangan yang legal. Tapi ini kan bukan pertama kali, Pak. Ini kan baru terungkap nih. Baru diungkap. Okay. Nah, kita juga tidak tahu kenapa di Komisi 10 baru bisa terbuka ini. Ini adalah mungkin ada sebuah... Apalagi topiknya pembahasan tentang pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan. Nah, makanya karena itu. Dan sebelumnya kan kita sudah banyak ribut-ribut soal dana pendidikan, UKT yang mahal dan sebagainya. Betul. Nah, ternyata kan ribut-ribut yang lainnya juga bahwa Komisi 10 akan memangkas anggaran kementerian di bidang sektor pendidikan gara-gara Kementerian Pendidikan yang tidak mampu menyelesaikan semuanya dengan baik, hanya dipotong kan gitu. Untuk realisasinya ya. Iya, jadi ini memang harus dibuka lebar-lebar, harus dipantau secara terus-menerus seperti apa pemanfaatannya karena ini anggarannya besar ini. Dari segi angkanya itu 3 kali lipat ya, Pak. 2 kali lipat ya, Pak. 2 kali lipat. Karena kan alokasi APBN sendiri 665 triliun, 665,2 triliun. Untuk sektor pendidikan. Sementara alokasi dana diakui. Oh ya. Untuk alokasi dana desa sendiri itu kalau nggak salah 104,6 triliun, Pak ya. Nah, ini dia jangan-jangan dengan tambahan 346 berarti 400. Menjadi 400 triliun lebih kan? Ini udah hampir 500 malah kalau nggak salah. Hampir 500 triliun. Itu angka yang sangat besar. Itu sebenarnya gimana sih, Pak, untuk prosedur pencairannya sendiri? Apakah sederhana yang disampaikan oleh Pak Menko Muhadjir Effendi? Bahwa nanti setelah PAUD-nya berdiri baru dikucurkan. Iya. Ya kira-kira seperti itu idealnya. Tapi faktanya kita punya pengalaman di tahun 2010-2011 dan Pak Nuh sebagai menteri itu teriak beliau ketika penyaluran dana BOS, bantuan operasional sekolah, itu kan banyak kepala daerah, banyak pejabat-pejabat daerah yang terjerat kasus hukum karena itu tidak mampu dijalankan dengan baik. Jadi dana BOS di tahun 2011 itu saya ingat sekali ada sebuah kegiatan Forum Pemret satu kelompok media di Bandung, dihadiri oleh 213 pemimpin redaksi se-Indonesia. Itu Pak Nuh teriak di situ di forum itu bahwa banyak kepala daerah yang dana BOS dipakai untuk mengongkosi anggaran kegiatan lain. Jadi misalnya utang-utang lain sebagainya, makan minumnya diambilkan dari dana BOS. Itu dana BOS ditahan 6 bulan, 8 bulan, 1 tahun belum dibayarkan. Berteriaklah para guru-guru di salah satu kabupaten, guru-guru dan perawatnya antara lain ya, itu sampai bertahun-tahun tidak digaji, tidak dibayar honornya. Nanti kemudian terjadi pergantian kepala daerah, itu coba ditalangi. Ya, betul. Nah, ini bisa jadi seperti itu juga ini. Jadi kegelisahan, kegusaran seorang mantan menteri yang namanya Pak Nuh, ya bisa dimaklumi kalau misalnya dia teriak, ini kok bisa masuk, sejak kapan ya? Jadi yang pasti di era SBY ini tidak pernah terjadi. Gitu. Paling tidak di era Pak Nuh sebagai Menteri Pendidikan. Karena kalau sudah pernah terjadi, itu pasti dia tidak akan teriak seperti sekarang. Tahun sebelumnya adem-adem aja, Pak, nggak ada laporan di 2023 ya memang terus terang ketika itu orang banyak memelototi sebetulnya anggaran bansos. Nah, ini yang sektor-sektor ini yang tidak kelihatan saat itu atau belum ada yang peduli. Nah, sekarang ini sudah ada yang peduli nih. Itu baru satu loh. Oh ya, ada lagi, Pak. Kira-kira akan ada lagi nanti. Kita akan lihat. Sangat bisa jadi. Ini akan terbuka pelan-pelan. Ya mudah-mudahan ini tidak ada kaitannya dengan kebocoran data kemarin itu. Lalu mengenai tadi Pak Kiai Nuh juga menyinggung soal jika memang ada ada kebutuhan lainnya sehingga seenggaknya pemerintah minta izin sehingga bisa dimaklumi. Emang pemerintah lagi butuh dana untuk apa, Pak? Sehingga harus melakukan strategi seperti ini, Pak? Ya, pemerintah butuh dana untuk apa? Banyak kebutuhan pemerintah untuk dana. Ya. Apalagi defisit ya, Pak ya? Apalagi defisit. Kita ya, jadi kebutuhannya sangat banyak. IKN juga sampai sekarang kita tahulah betapa susahnya dapat investor asing masuk. Ya sebelumnya disebut-sebut sudah ada investor masuk, ya faktanya saat ini diakui sendiri investasinya juga investor asing juga belum seperti apa gitu ya. Ya padahal kan
bulan ini atau bahkan bulan depan itu sudah harus pindah ke sana targetnya. Nah, tapi apa yang terjadi di sana ya kalau mau jujur sebetulnya cukup mengerikan juga sebetulnya, mengkhawatirkan kita apakah betul-betul bisa pindah ke sana gitu ya. Nah, di kalangan teman-teman ASN sendiri itu mereka menjadi ragu, kalau kita pindah ke sana gimana ya nanti, seperti apa? Ya itu soal, tapi itu sisi lain, Pak Yakob. Kalau balik lagi Pak ke masalah pendidikan Pak, karena kan masalah pendidik bukan soal pendanaan dari itu saja Pak, tapi ada beberapa hal yang masih menjadi sorotan sampai sekarang. Contohnya seperti sistem penerimaan peserta didik baru Pak, dengan zonasi, terus belum masalah pembiayaan pendidikan yang tinggi yang sekarang masih dibahas sama Komisi 10. Terus menurut Bapak gimana pandangan Bapak Pak mengenai hal ini Pak? Ya, jadi memang problem di sektor pendidikan sangat banyak. Silakannya menterinya juga suka bikin gebrakan-gebrakan yang aneh-aneh. yang bukan sesuatu yang penting, tapi kemudian itu yang mencuat ke permukaan. Contoh misalnya menghapus ekstrakurikuler pramuka, bukan lagi menjadi ekstrakurikuler wajib, tapi menjadi pilihan, dan itu kemudian mendapat respon yang sangat beragam dari kalangan pendidikan, karena ekstrakurikuler pramuka itu sebetulnya adalah salah satu kegiatan yang bisa mendidik karakter anak-anak kita. Di dunia pramuka lah kita diajari soal bagaimana kita survive, bagaimana kita berperilaku jujur, mengayomi yang lemah, tidak menindas. Padahal pemerintah itu ada kebijakan penguatan karakter Pak ya. Itu dia bertentangan ya, itu salah satu. Kemudian yang kedua sistem zonasi. Sistem zonasi ini sebetulnya bagus tujuannya ya. Jadi jangan sampai ada siswa yang tidak bisa sekolah di sekolah justru yang dekat dari rumahnya. Karena itu dibuatlah aturan sistem zonasi. Jadi zonasi itu adalah ada jatah untuk orang-orang, untuk siswa yang orang tuanya tinggal di dekat sekolah. Jadi jangan sampai kemudian yang dari Bogor bisa masuk di SMA 1 Jakarta, tapi yang di samping SMA 1 Jakarta nggak bisa sekolah di situ. Nah, itulah kemudian sekian persen itu menjadi jatah sistem zonasi. Ada juga sistem kan jalur berprestasi. Itu yang berprestasi di mana saya nembak kan itu ada aturannya kan gitu. Tetapi kenyataannya sistem zonasi ini juga tidak jalan. Sistem zonasi ini sebetulnya itu ada aturannya, bahwa meskipun secara portofolio dia dekat dari sekolah itu, tapi dilihat dari kartu keluarganya dia baru saja pindah ke situ. Nah, itu kan menjadi pertimbangan tersendiri, khususnya untuk orang-orang yang mengaku tinggal di situ. Jadi ada celah kecurangan-curangan secara administrasi. Ada celah Pak. Tetapi apakah itu akan diterapkan secara buta, misalnya minimal 6 bulan atau minimal 1 tahun? Tidak bisa juga. Karena ada beberapa yang anak TNI Polri yang sewaktu-waktu pindah itu, dan itu ada aturan tersendiri, jadi tidak diberlakukan sama dengan yang warga setempat. Ya, tapi kalau misalnya dia TNI Polri, oh ya karena dia baru pindah maka dia bisa. Karena ini pernah ketika sistem zonasi itu pertama kali diterapkan di salah satu daerah, itu pejabat-pejabat Kodam itu teriak tuh. Pejabat-pejabat Polda setempat teriak, lah gimana dengan anak-anak kami kalau sistem zonasi? Kami tidak bisa anak-anak kami. Emangnya ini pendidikan hanya untuk anak-anak non TNI Polri? Akhirnya banyak anak yang sekolah ke sekolah swasta. Nah, itu dia. Nah, kalau ke sekolah swasta ya karena lagi kan, karena memang sekolah negeri pasti tidak mampu menampung angkatan pendidikan kita. Jadi misalnya anak-anak SD ya paling berapa persen bisa ditampung di SMP. Pak, soal birokrasi pengelolaan dana pendidikan ini Pak, apalagi sekarang katanya mau disalurkan lewat mekanisme penyaluran dana desa. Ini kan di daerah itu kan ada jenjang ininya Pak ya. Nah, itu dia. Nah, yang paling disorot itu adalah posisi kepala desa Pak. Iya. Itu bagaimana pengawasannya Pak? Nah, itu dia pengawasan, ini anggarannya cukup besar ya. Jadi desa kita itu ada kurang lebih, desa kelurahan ya, ada 17.000 sekian dari 514 kabupaten kota. Dana yang mau dititip ke situ 346,5 triliun. Ya kira-kira bisa dihitung itu. Itu satu desa itu dapat berapa miliar untuk dana pendidikan. Gimana pengawasannya? Dana desa saja ini sudah banyak yang mendekat di balik jeruji gara-gara tidak mampu mempertanggungjawabkan dengan baik, benar, dan sesuai dengan aturan. Berarti lebih banyak yang kaget ya Pak ya? Kepala desanya yang kepala desa tiba-tiba kaget, oh saya jadi kaya dong ini. Padahal itu bukan dananya kan, kalau mekanisme seperti ini. Ini jangan-jangan kemudian yang mereka mengaku, oh ini kan dana desa, ini saya punya. Ya tahulah di sejumlah tempat di daerah-daerah itu kepala-kepala desa itu merasa seperti raja-raja kecil yang kemudian begitu menerima uang banyak kaget dia.
Nah, itu istilahnya tidak bisa tersentuh ya untuk penggunaan. Tapi kan ada pendampingan juga Pak dari Kementerian Ya. Pedesaan sendiri. Biasanya selalu ada, dan memang selama ini ada. Tapi kan apakah itu efektif, efisien? Saya kira bisa kita lihat di lapangan seperti apa faktanya. Toh juga banyak sekali menjadi pasien dari Kejaksaan Negeri setempat. Ya, meskipun ya tadi Pak Anu menyinggung ya, sebaiknya kita jangan politis lah, tapi secara nurani. Karena ya banyak juga kepala desa yang ya terjerat hukum karena kasus-kasus politik misalnya, tapi kemudian dibawa ke ranah itu. Banyak lah ya, kalau soal itu memang harus ditelah lebih detail lagi, karena fakta antara satu kasus dengan kasus yang lainnya itu motifnya macam-macam. Berarti masih relevan Pak ya, ajakan untuk bertobat secara nasional Pak. Itu penting sekali itu. Apalagi ini mau pilkada 2024, Oh iya, betul, pilkada serentak betul. ini bisa jadi menjadi bancakan juga ini. Bisa jadi ini jadi ya pos-pos yang strategis ini sih Pak. strategis. Ya jangan-jangan ini dibuat seperti ini ke dalam rangka ini juga. Jangan-jangan kan. Jangan-jangan untuk pilkada yang kemarin dipakai, jangan-jangan untuk pemilu. Betul. Nah, karena itu kita berharap BPK, BPKP, inspektorat dan sebagainya yang mau melakukan pemeriksaan atas penggunaan dana negara itu bisa menemukan harus lebih jeli lagi. Jangan kalah sama Pak Nuh dong. Atau kekurangan orangnya kali Pak, manpowernya kurang Pak. Orangnya banyak lah. Banyak. Itu di mana-mana selalu WTP dan sebagainya. Tapi WTP yang bermasalah kan. Oh, iya baik. Baik Pak Usle. Jadi poin yang saya dapat adalah pengawasan dana-dana pendidikan itu sangat penting dan harus dilakukan, ya, baik semua pihak ya. Ya, karena ini kan dana pendidikan tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas pendidikan kita. Ya. Dan suatu bangsa itu bisa maju dan besar lewat pendidikan. Tapi kalau dana pendidikannya pun disalah-salah gunakan, disalah transfer, salah sasaran dan sebagainya, itu pasti yang akan didapat bukan kemajuan pendidikan dan bukan kemajuan bangsa dan negara, tapi ya akan begini-begini terus kita ini. Bukannya tinggal landas seperti tagline Visi Indonesia Cemas. Visi Indonesia tinggal landas, kemudian kita lagi visi Indonesia Emas 2045, jangan-jangan menjadi visi gemas, menjadi visi cemas dan sebagainya. Jadi hilang. Jadi ada tambahan G-nya, ada tambahan C-nya di depan. Jadi bukan visi Indonesia Emas, tapi yang kita temukan Indonesia gemas atau Indonesia cemas. Kalau misalkan saya bisa mengutip pemaparan Pak Kiai Nuh tadi di rapat RDPU itu, pendidikan itu bisa dianggap seperti software, sementara kesehatan itu adalah hardware-nya. Jadi dua hal itu sangat penting sekali. Makanya pendidikan dan kesehatan mendapat perhatian di dalam Undang-Undang Dasar 45 tentang berapa porsi dalam APBN. Ya, pendidikan disebut 20%. Porsi terbesar ya. Porsi terbesar. Ya. Baik, terima kasih Pak Usle. Demikian sahabat finansial, terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga akhir. Semoga topik pembahasan pada episode kali ini bisa memberikan manfaat dan wawasan yang berharga. Kami mengundang Anda untuk berinteraksi. Bagikan saran, kritik, serta pendapat Anda lewat kolom komentar kami. Jangan lupa klik subscribe, like, serta notifikasi, dan yang paling penting, jadikan kabarbursa.com sebagai rujukan berita ekonomi Anda. Saya Jacob Tobing undur diri, sampai jumpa.